warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah aidan, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Maka Rasulullah SAW Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasul Karim. Bapak dan Ibu jamaah salat Masjid Baitul Jabbar rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Allah mengijabahi doa kita. Allah mengijabahi doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita balik, kita disampaikan kita temukan kembali bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Tema yang saya dapatkan adalah bulan Ramadan sebagai satu tarbiyah, bulan pendidikan. Sebenarnya yang menjadikan momentum pendidikan itu tidak hanya bulan Ramadan. Jadi sholat, termasuk bulan puasa juga, termasuk haji juga. Haji itu dijadikan sarana atau membentuk untuk tarbiyah, mendidik diri kita secara individu. Nanti bisa menjadi suatu saat menjadi satu kolektivitas, kelompok. Misalnya jamaah Masjid Baitul Jabbar secara umum nanti akan terbentuk bi'ah. Jadi setiap kita pasti punya cita-cita bagaimana supaya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baldatun thayyibatun Wa rabbul ghafur. yang baik, ya. Thayyibatun wa rabbul ghafur, dan dapat pengampunan dari Allah. Atau tapi kita jangan ini ya kita jangan merasa gak enak hati gitu ya. Jadi namanya dulu zaman Utsmani gitu ya, itu kenapa lemah gitu ya, kenapa lemah pada saat itu. Nah kemudian Rasul Ridho menyerukan kembali pasca runtuhnya negeri Islam, Biladul Muslimin. Kemudian lahirlah namanya Ikhwanul Muslimin, satu kelompok yang mengikhtiarkan bahwa bagaimana umat Islam itu bersatu kembali dan membentuk suatu daulah Islamiyah. Nah, tapi perlu dipahami, jangan nanti kalau kita berbicara tentang daulah Islamiyah itu nanti dibilang ekstrim. Enggak. Jadi apa pesan dari Mas Ridho dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Hasan Al-Banna ketika itu, aqimu daulah fi anfusikum takun fil ardikum. Tegakkanlah satu daulah di dalam diri kalian masing-masing, maka akan tegak di dalam bi'ah kalian, di dalam negeri kalian. Jadi kalau daulah itu sudah tegak di dalam negeri gitu ya, maka itulah tinggal tunggu nanti baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi itu prosesnya harus kita jalani. Salah satunya adalah bulan Ramadan ini. Bagaimana supaya momentum Ramadan ini dijadikan satu tarbiyah,
Jadi kita membiasakan hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Mungkin di sebelum bulan Ramadan kita punya hal-hal yang buruk yang menjadi kebiasaan kita, kita hindari. Kemudian kita memulai dengan kebiasaan yang baik. Apa antaranya soal berjamaah. Setiap kita sebagai laki-laki tentunya khususnya gitu, maka sholat berjamaah haruslah di masjid. Bagaimana kebiasaan kita sewaktu kita haji atau umroh, berapa menit kita sebelum pergi ke masjid itu, bahkan mungkin 3 jam sebelum azan sholat sudah kita mulai sholat. Sudah apa? Misalnya mau sholat subuh itu misalnya jam 5, kita udah jam 3 atau bahkan jam 2 kita sudah berangkat dari hotel kan. Ini kan suatu hal yang luar biasa ya. Nah itu haji. Nah, kemudian Ramadan itu juga demikian. Kita membiasakan diri kita bagaimana membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran. Membiasakan diri. Tadinya mungkin di luar Ramadan kita nggak membiasakan diri membaca Al-Quran. Jangan mau menghantarkan Quran untuk apa namanya, untuk membaca satu halaman aja sudah berat ya. Apalagi menghantarkan Al-Quran. Nah, tapi di bulan Ramadan karena ada sesuatu yang menguatkan hati kita, ada satu motivasi yang diberikan oleh Allah Taala, maka ini mati memberikan motivasi kita, maka kita menjadi semangatnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Sholat berjamaah masjid, kemudian qiraatul Quran, bisa khatam 1 kali, bahkan bisa lebih dari 1 kali. Nah, kemudian apalagi kalau kita berbicara mengenai puasa, as-shaum ay al-imsak. Ini mungkin pernah disampaikan dalam pembahasan kita. Kita mengulang kaji. Shaum itu berarti kan al-imsak, menahan sesuatu yang tadinya nggak boleh, yang tadinya boleh jadi nggak boleh, khusus untuk di bulan Ramadan aja. Apalagi yang benar-benar nggak boleh, yang benar-benar nggak boleh aja, itu harus bisa kita tahan. Yang boleh ketika masuk bulan Ramadan jadi nggak boleh. Nah, contohnya apa? Contohnya makan, minum di siang hari itu tadinya boleh, ya kan? Tapi karena memang kita bentuk dari ketaatan kita, bentuk dari kepatuhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahan. Begitu imsak itu sebenarnya, waktu imsak itu sebenarnya secara fikih bukan berarti nggak boleh makan, masih kita tenangkan untuk makan. Mungkin ada yang tersisa makanannya, itu kalau ada yang bisa itu masih minum gitu ya. Nah, tapi yang benar-benar pada saat nggak boleh begitu memang sudah Allahu Akbar gitu ya, dan subuh gitu ya. Tapi ada lagi memang ini namanya fikih ya, fikih. Jadi ada memang ulama yang cukup moderat gitu ya, terutama ulama mazhab Imam Hanafi gitu ya. Selagi memang masih azannya belum selesai, masih boleh. Tapi ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Lebih baik kita tinggalkan sesuatu yang menarik itu, kita tinggalkan. Tapi sudah Allah kita tinggalin. Dah bertahan, kita akan makan lagi, minum lagi. Nggak boleh lagi bersahwat. Nah ini adalah sesuatu yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Kenapa? Karena kita menjadi dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi melakukan sesuatu yang memang sebelumnya memang sudah nggak boleh, sudah haram. Nah ini kita latih. Maka itulah yang disebut janji Allah tadi, apa la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu bukan pada saat kita di bulan Ramadan, tapi la'allakum tattaqun itu Fima pada, jadi setelah Ramadan. Begitu juga bisa bicara mengenai haji ya. Hajjal mabrura. Allahumma inni as'aluka hajjal mabrura. Ya Allah, aku memohon padamu bagaimana haji kami yang kami kerjakan, yang kami tunaikan
haji pada saat di sana, tidak. Tapi bagaimana lima ba'dahu? Haji mabrur itu setelah dia selesai menunaikan haji, disitulah akan diuji kemakmurannya. Apakah dia dapat memberikan keteladanan yang baik? Apakah dia dapat memberikan contoh yang baik? Menjadi figur teladan yang baik. Nah, jadi puasa Ramadan, haji, kemudian dan rukun Islam lainnya itu membuat kita adalah suatu tarbiyah, mendidik diri kita, mendidik jiwa kita ini menjadi figur-figur yang memberikan teladan sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimahullah. Tadi saya sudah membatasi katanya usaha nanti waktunya 15 menit dimulai sejak usaha berbicara. Itu kayak presiden gitu. Tapi ini beberapa menit nih. Nanti diingetin loh ya. Udah 15 menit. Udah 15 menit Pak Haji. Nah, kalau ada yang ingetin ya saya lanjutkan lagi gitu ya. Nah, lanjutkan lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang memang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan tadi? Menahan diri, gitu ya. Bukan hanya as-shaum, laisa ju'un aqas, gitu ya. Puasa itu bukan hanya dia menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Jadi ada namanya shaumul awam, ada namanya shaumul khawas, ada namanya shaumul khawasul khawas. Ini juga sering disampaikan oleh para ahli kita ya. Saya cuma mengulangnya kembali gitu ya. Namanya juga ngaji kan namanya juga mengulang. Nah, kita jangan sampai dari dulu udah 40 tahun atau 30 tahun kita berpuasa, masih saja kita menganggap puasa kita ini awam. Pak Ustaz, saya ini masih awam, udahlah jangan berat-berat kerjanya. Enggak, harus meningkat. Puasa itu ini Allah udah kasih kesempatan udah beberapa kali buat kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentu harusnya lebih meningkat, tidak awam lagi. Tadinya mungkin tidak terbiasa qiyamul lail, ya. Maka di bulan Ramadan biasa qiyamul lail. Harapannya apa? Harapannya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu puncak dari keutamaan yang kita ingin raih di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Satu malam yang dimana itu lebih baik dari 1000 bulan atau 3 tahun. Kita nggak tahu umur kita berapa. Sebab umur Nabi Muhammad aja berapa? Umur ummati bayna siti wa sabiin. 60-70. Kalaupun ada yang lebih itu bonus. Nah ini alhamdulillah ada beberapa orang tua kita di sini ada yang mungkin lebih dari sabiin 70, alhamdulillah itu bonus. Nah itu bisa kita dimanfaatkan waktu itu. Nah kita yang belum sampai sitin, belum sampai 60, jangan lupa belum sampai 60, tenang aja, masih ada kesempatan. Nggak tahu juga, namanya umur usia nggak ada tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Oleh karena itu sama-sama kita waspada, mawas diri, lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan maghfirah, mengampuni dosa kita, keberkahan, rahmat buat kita semua. Dan tentunya di luar Ramadan ini kita nanti harapannya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.